selamat malam semua teman-teman Sisi maupun di luar Sisi. Apa kabarnya ini? Baik, Kak. Baik. Baik, Sehat, baik-baik. Nah, oke. Ini langsung aja kita mulai ya. Nah, seperti biasanya nih, Kampus Concern selalu membuat rangkaian acara virtual yang bermanfaat bagi teman-teman. Terlebih di masa pandemi saat ini, teman-teman juga haruslah ini sangat penting ya bagi teman-teman acara ini karena ini merupakan asupan gizi bagi teman-teman di mana tema kali ini tuh merupakan permasalahan banyak mahasiswa. Jadi temanya itu ialah mengelola stres selama pembelajaran online. Nah, ini merupakan materi menarik ya yang akan dibawakan oleh Ibu Juliana. Nah, karena mahasiswa sekarang pasti banyak dong yang mengalami stres karena bukan hanya kuliah daring ya, tapi tugas-tugas, bahkan bukan hanya itu, stres dalam mengelola keuangan juga ya, karena pasti kan kuliah daring memerlukan internet dong ya kan. Tapi puji Tuhan juga USU sudah mengeluarkan kebijakan untuk membantu kuota mahasiswa. Nah, sebelumnya kita akan memasuki langsung aja nih acaranya, tapi kita bawa santai aja. Nah, sebelumnya ini akan dimulai acara yang akan dibawakan oleh Ibu Juliana. Namun ada beberapa rule yang mungkin kita kesepakati bersama ya. Nah, itu dimohon juga untuk para peserta untuk memposisikan dan mengkoordinasikan video dan audionya. Nah, videonya dapat di-on-kan dan audionya dapat di-off-kan gitu kan. Mana tahu nih kalau nih keciduk lagi makan ya kan, yang ada kita mendengarkan video ASMR ya kan. Nah, itu dia. Jadi mohon diposisikan dan dikoordinasikan untuk video dan juga audionya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih, nggak menjelaskan sih, maksudnya memaparkan profil dari Ibu Juliana Irmayanti Saragi, SPSI. Nah, Ibu ini merupakan kelulusan dari Magister Profesi Psikologi USU kekhususan klinis dewasa. Adapun pengalaman yang dimiliki oleh Ibu, yaitu yang pertama menjadi staf pengajar Fakultas Psikologi USU. Kemudian praktik tetap sebagai psikolog di Biro Konsultasi P3M USU dan Humanika Solutama Consulting. Kemudian trainer dan pembicara di beberapa pelatihan dan seminar nasional. Nah, tidak hanya itu, Ibu ini juga terkenal lah di televisi ya kan. Nah, dia itu pernah menjadi narasumber di stasiun TVRI dan di IITV dan beberapa media cetak di Medan. Nah, selain itu juga Ibu ini pernah menerbitkan buku dengan judul Bahagia dengan Cara Sederhana. Oke, langsung aja lah ya Bu, kita ke materinya, yaitu mengelola stres selama pembelajaran online. Kepada Ibu Juliana, maaf Bu, kepada Ibu Juliana, tempat dan waktu saya persilahkan. Oke, makasih Puja. Nanti tolong saya di timer ya, kalau saya nggak salah. Waktu saya itu sampai 8 kurang 10 ya? Iya Bu. Benar ya, nanti saya kira-kira 10 menit atau 5 menit itu di timer ya. Kadang-kadang kalau mic sudah diserahkan lupa diri ya. Oke, siap Bu. Kebiasaan ngomong ya. Oke. Baik, selamat malam semuanya. Malam Bu. Malam Bu. Malam Bu. Ya, coba saya ini kan kayaknya 32 ada ya mungkin 2 layar ya, sebagian di off-kan, oke. Yang videonya lagi on, saya pengen sekarang atau videonya yang bisa di-on-kan atau yang nggak di-on-kan juga terserah. Tapi saya mau sekarang coba diletakkan kedua jari telunjuk di sudut bibir. Jari telunjuk deh Fani, itu jempol. Oke, sudah. Kemudian yang telunjuk kanan tarik ke atas. Oke, kemudian sekarang yang telunjuk kiri baru ditarik lebar-lebar. Oke, sampai giginya nampak. Sampai giginya nampak. Oke, sudah. Nah, kayak gitu lah kalian sampai jam 8 malam nanti ya, boleh? Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya buat adik-adik sekalian ya. Suara saya kedengaran kah?
Jalan ya, oke. Ya, memang kalau komunikasi lewat online ini ya beginilah. Kadang-kadang saya berpikir nih saya ngomong benar atau enggak gitu ya. Tapi ini situasi yang harus kita hadapi sekarang. Nah, baik, sebelum saya masuk ke materi ya, saya mau di kolom chat coba kalian ketikkan satu hal yang paling menurut kalian membuat kalian stres saat ini ya, sekitar sebulanan ini. Di kolom chat diketikkan. Oke, kebanyakan menjawab tugas, proses pembelajaran, jaringan, tugas. Ya, ini ada yang jawab nih. Siapa nih ya? Lustrik, Johan Dermawan. Maksudnya apa nih, Johan? Halo Bu. Itu apa Bu? Apa? Bercanda doang nih, Iya, bercanda Bu. Iya, maksudnya apa? Bercanda pun pasti kan ada maksudnya kan? Kalau itu jadi buat itu. stres, ha? Itu game Bu, game. Oh, game. Oh, Iya. itu mah saya nggak tahu ya. Ya memang lah ya, saya Iya. dari generasi ini ya, generasi telenovela saya ya. Iya Bu, makanya saya bilang bercanda tadi Bu. Iya, nggak apa-apa Johan. Nanti Ya, habis ini pula kok, stres pula kok. Jadi gini, kebetulan semalam sore departemen saya itu membuat webinar yang judulnya membuat kuliah umum yang judulnya tetap sehat mental selama pandemi COVID-19 ya. Itu dikhususkan untuk mahasiswa psikologi usus. Ketika dilakukan polling, hal-hal apa saja yang membuat mahasiswa mereka itu stres? Ternyata 75% ya, dari ada sekitar 10 daftar yang diperkirakan membuat mahasiswa sekarang stres, 75% itu menjawab adalah proses belajar daring. Ya, jadi ternyata itu membuat faktor proses belajar daring itu membuat mahasiswa menjadi semakin stres saat ini. Tapi saya pengen tahu, tadi kan kalian jawab tugas, banyak yang jawab tugas gitu kan. Apa rupanya bedanya tugas sekarang dengan tugas sebelum daring? Atau jangan-jangan dari dulu tugas emang buat kalian stres gitu? Ternyata iya ya. Berarti harusnya judulnya bukan itu dong, harusnya judulnya mengatasi stres karena kebanyakan tugas pada mahasiswa. Harusnya judulnya kali ini tuh itu, bukan karena daring ya. Kita kan diskusi aja ya. Saya pengen tahu dong, sebenarnya yang buat stres ketika tadi jawabannya tugas. Apakah ada perbedaan tugas sebelum dulu PJJ ya namanya ya, pembelajaran jarak jauh dengan sekarang ketika pembelajaran jarak jauh, ada bedanya nggak sih? Ayo teman-teman, ada bedanya nggak kira-kira yang jawab tugas tadi? Banyak nih yang jawab tugas. Apa bedanya? Oke, kalau aku ya Bu, boleh kan? Silakan juga. Kalau aku tuh perbedaannya ya yang aku rasakan selama sebelum daring dan sesudah daring. Nah, sebelum daring itu tugas itu setahu nggak terlalu banyak gitu karena memang tatap muka gitu kan. Jadi dosen mengerti kalau misalnya kita ngerti ataupun nggak ngerti ya oke-oke aja gitu. Dan kalau misalnya di sebelum daring tugasnya itu biasanya minggu depan atau 2 minggu lagi. Nah kalau misalnya di daring nih Bu, di daring deadline tugasnya yang kebanyakan, maksudnya kayak deadlinernya itu terlalu mendadak, ditambah misalnya nih satu hari kita 3 kali gitu kan, 3 kali masuk kelas, terus ada satu dosen yang nggak masuk, nah itu biasanya ngasih tugas dan tugasnya itu paling
2 jam pokoknya di mata kuliah dia itulah. Padahal di satu sisi kita juga punya tugas mata kuliah lain gitu. Itu sih mungkin, dan juga lebih payahnya di situ sih mungkin ya kalau aku rasa ya Bu. Terima kasih. Ya, jadi ternyata jumlah tugasnya semakin banyak sekarang ditambah deadline-nya yang lebih pendek ya. Kalau yang lain ada jawaban lain nggak? Ada pengalaman lain nggak? Sama, Devani sama ya? Yohana? Sakit kepala Yohana? Sama, Bu. Sama ya, sakit kepala kayaknya dari tadi gini-gini deh gitu ya. Ya sama ya, oke, baik. Nah, saya akan coba, di tempat saya hujannya makin deras, makanya saya teriak ini sekarang. Saya akan coba share screen ya. Oke. Apakah ada di antara kalian yang saat ini tuh, apakah ada di antara kalian yang saat ini sering merasa sakit kepala? Kalau ada ngangguk aja, saya lihat di layar soalnya. Ada nggak? Oke. Lebih mudah marah. Sensitif, sentuh sikit aktif. Ada? Ada. Dah. Sip. Semangat kali Sandri nih. Terus ada nggak yang bawaannya kayak nggak bisa mikir? Blank. Ada juga, oke. Ada yang sampai ini kumat mahnya atau tiba-tiba jadi punya mah? Nggak ada, oke. Oke, baik. Nah, jadi kalau hasil sekilas screening saya, kalian mengalami stres ringan saja, masih sehatnya kalian, masih sehat. Stres ringan ada, namanya itu daily stress ya. Kalau kecuali sampai blank beneran, terus tiba-tiba punya masalah asam lambung, muntah, bahkan sampai pingsan, nah itu baru terkategori stres berat ya. Layar saya kelihatan nggak? Udah kelihatan ya? Oke, baik. Bu. Oke, sip. Nah, jadi kan memang seperti yang tadi di awal saya udah ngomong, situasi saat ini bukan cuma kalian, tapi mungkin hampir seluruh penduduk bumi itu mengalami stres dengan jenis yang berbeda-beda. Kalian stres pembelajaran daring, emak bapak kalian stres mikirin kayak mana mengelola keuangan dalam situasi sekarang, ya kan? Kami pun dosen stres juga. Kayak mana caranya supaya materi itu sampai ke kalian dengan kondisi yang tidak ideal ini gitu ya. Jadi semua orang saat ini itu jadi situasi stres yang dialami setiap orang saat ini tuh situasi normal bahkan jadinya sudah. Tetapi kan pertanyaannya kemudian, kenapa ada orang yang tetap bisa on ya, artinya tetap bisa sekolah, tetap bisa kuliah, tetap bisa kerja, tetap bisa kontak sama teman-temannya. Nah, berarti pengelolaan stresnya bagus ya. Sebenarnya kalau menurut saya pengelolaan stres kalian ini juga bagus. Kenapa saya bilang begitu? Ayo coba. Sebenarnya saya bilang pengelolaan stres kalian ini bagus. Kenapa saya bilang begitu? Johan nggak tahu. Selain Johan. Ayo, kenapa saya bilang, saya simpulkan pengelolaan stres kalian ini sebenarnya bagus loh. Kenapa saya bilang demikian? Diomongin aja, nanti kalau kan salah saya nggak gigit, nggak bisa saya gituan. Saya Bu izin mau menjawab. Mungkin kenapa Ibu bilang pengelolaan stres masih bagus, mungkin karena yang
Identifikasi saingan tuh Bu. Udah mulai ngurat Rilis. suara di telinga saya. Putus-putus suara. Au, au, au. Coba ulang. Kayaknya saudara mengalami masalah jaringan. Ya, kayaknya saudara mengalami. Udahlah, gantikan lah dia. Tahu lah dia sekarang yang jawab dia. Kenapa kayak saya bilang pengelolaan stres kalian masih bagus? Ini saya yang hilang ya, Puja, suara saya masih kedengaran nggak Puja? Masih Bu, masih. Oh, masih, tapi si Dea kok kayak nggak dengar saya ya, kayak dengar suara. Oh, Dea sudah Mungkin bangun. jaringan kali ya Bu. Saya chat aja Bu, kayak jaringan Bu. Ya Bu. Tertidur dengan mata terbuka dia sepertinya tadi. Saya kira bukan kayak saya Bu. Oh, ayo. Kayaknya dia ada dua deh. Oh, dia ada dua ya, dia sudah balok lah. Karena yang kelihatan di saya dia sudah balok. Dia kenapa saya bilang pengolahan stres kalian masih bagus? Karena kami Bu belum sampai tahap yang Ibu bilang tadi yang terakhir Bu, muntah-muntah, mual-mual, kena asam lambung Bu. Oke, sip. Clara mau ngomong, masih menyambung? Enggak Bu, udah di chat Bu. Udah di chat. Oh, saya mau mulai. Sebenarnya karena masih karena halo Bu. Oh, ringan. Oke. Ada lagi satu jawaban. Kira-kira kenapa saya bilang pengolahan stres kalian masih bagus loh? Tuh ada yang jawab di kolom chat tuh Bu. Karena datang diskusi ini ya makanya kayak gitu. Ya, lo, ha? Itu ada yang jawab Bu di kolom chat tuh. Ya, jaringan saya Katanya yang mulai, karena- mulai ngulah ya. Iya katanya, iya kayak jaringan Ibu deh. Halo. 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 Kayaknya Oke, masih jaringan dengar saya kok, Bu. yang bego ya. Halo. Oke. Suara Ibu masih Ya, dengar. jadi gini. Ah, Oke, sip. Kenapa saya bilang pengelolaan stres kalian bagus? Buktinya sampai jam segini, hari ini, malam ini, kalian masih melakukan aktivitas yang positif. Itu indikator paling kuat. Ya, indikator paling kuat seseorang, walaupun mengalami stres, tapi pengelolaannya masih bagus adalah dia masih bisa melakukan aktivitas, bukan cuma sekedar aktivitas, tapi aktivitas positif. Itu indikator paling kuat. Ya. Nah, saya kasih sedikit lah ini sedikit teori ya. Kalau stres itu banyak nanti definisinya, tapi secara sederhana, stres itu sebenarnya respon yang tidak spesifik dari tubuh untuk setiap perubahan. Stres itu dia mirip seperti kalau ada infeksi di tubuh kita, apa yang terjadi pada kita biasanya? Demam Bu. Demam, benar ya, demam. Maka seperti itulah sebenarnya stres, analoginya ya. Kalau ada serangan virus, kalau fisik kita bilang virus, bakteri, maka tubuh akan demam sebagai bentuk perlawanan. Nah, tetapi stres itu adalah bentuk perlawanan terhadap ancaman psikologis. Ya, ancaman psikologis. Biasanya ancaman itu terjadi karena perubahan. Ya, secara umum kebanyakan orang tidak suka dengan perubahan. Kenapa? Karena dengan perubahan kita itu dikeluarkan dari zona nyaman. Gitu. Kayak sekarang nih. Ya kan, yang tadinya bisa ke kampus jadi nggak bisa ke kampus, yang tadinya bisa nongkrong nggak bisa nongkrong, yang tadinya bisa ketemu pacar nggak bisa ketemu pacar. Oke lah, bisa curi-curi sekali-sekali gitu, ya kan? Tapi kan jadi terbatas gitu, nggak suka. Ya, kita nggak secara umum orang kebanyakan tidak suka terhadap perubahan. Nah,
perubahan itu, tetapi suka nggak suka, siap nggak siap, setuju nggak setuju, akan terjadi. Memangnya waktu corona datang dia nanya, "Oi Johan, mau datang aku? Siap kau?" Ditanyanya, mana ada ditanya, ya kan? Nah jadi siap nggak siap, suka nggak suka, perubahan akan selalu ada. Kalian sendiri sebenarnya juga ngalamin perubahan dari anak-anak ke remaja, remaja ke dewasa, itu semua perubahan. Ya, hanya saja ada beberapa perubahan yang kita sanggup hadapi, tetapi ada juga perubahan yang seperti ini, ya, yang kita enggak sanggup hadapi. Maka akan menghasilkan stres. Oke. Salah satunya situasi sekarang, pembelajaran online karena terjadi perubahan mendadak. Saya rasa sebenarnya mungkin stres yang kalian alami ini dia sebenarnya seperti tumpukan, ya, bukan hanya kuliah online-nya saja, tapi juga faktor-faktor terkait lainnya, ya. Misalnya juga kayak tadi dibilang si Puja, keuangan, ya, secara keuangan oke lah, dibantu pemerintah gitu kan. Oke, kemudian yang lain mungkin jaringan pada saat-saat tertentu, waktu kuliah, waktu ujian, jaringan. Nah, hal-hal seperti itu perubahan yang kita tidak kehendaki dan kita tidak bisa kontrol. Dan normal kalau kita mengalami stres itu normal. Nah, ini fakta saat ini. Ya, bagi mahasiswa-mahasiswa, faktanya saat ini di situasi pandemik, Anda harus PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, saya mau bilang, ya, ini saya stop share dulu, supaya saya bisa lihat layar semua. Dalam hidup ini ada dua situasi. Satu, situasi yang kita ciptakan sendiri, kita yang buat. Dan yang kedua, itu adalah situasi yang given, terberi, bukan kita yang buat. Sudah? Nah, situasi PJJ itu situasi yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2, Bu. Situasi nomor 2. Bener Johan, bener Clara. Situasi nomor 2, given. Ya, situasi terberi. Nah, ada aturan dan hukum yang berlaku untuk Anda tetap sehat secara mental. Apabila menghadapi situasi terberi, percayalah, kita nggak punya kontrol terhadap situasi itu. Kenapa? Dia terberi. Jadi, jangan menghabiskan waktu. Ini kayaknya saya ulang lagi. Suara ibu masih dengar sih. Suara ibu masih dengar. Halo Ibu Juliana. Sepertinya ada kesalahan jaringan, Deng. Halo Bu. Terlive ya Ibu ya? Kayaknya Ibu Juliana terlive deh. Ntar ya teman-teman, kita tunggu lagi ya Ibu Juliananya. Ya, kembali bersama saya setelah menghempaskan saya. Oke, lanjut Bu. Sampai mana tadi kalian dengar saya berceloteh? Given ya? Oke, given situation. Oke. Ini contoh barusan nih, contoh barusan. Situasi seperti tadi nih, itu memunculkan stres nggak? Memunculkan stres Iya, kan? Bu. Apalagi buat saya karena saya yang harus kasih materi gitu kan. Tetapi waktu tadi saya dihempaskan oleh sinyal, yang saya lakukan adalah oke, nanti ini saya praktekkan sekarang, nanti saya kasih tahu materinya.
Yang saya katakan adalah, oke Juli, sekarang kau dihempaskan oleh sinyal. Oke, tarik nafas. Keluarkan. Oke, sekarang apa yang harus kau lakukan? Oke, oh aku cek sinyal dulu. Cek sinyal, apakah memang jelek. Jadi, untuk stres ringan itu yang saya lakukan. Ya, nanti itu teorinya saya kasih tahu, itu nama teorinya apa. Ya, nah tapi saya sambung lagi tadi. Jadi, ketika situasinya given, terberi, jangan habiskan energi kalian untuk mengontrol dan mengubah situasinya. Jangan. Kenapa? Karena semakin fokus kalian berusaha mengubah situasinya, semakin habis energi kalian, semakin sedikit tersisa energi yang sebenarnya diperlukan untuk yang lebih penting. Semakin sering kalian menghabiskan energi untuk mempertanyakan kapan corona ini berakhir, kapan kami tidak online lagi, maka kalian akan semakin lelah secara emosi. Jadi logikanya begini, sederhananya gini ya, katakanlah energi kita tuh 100 gitu. Energi kita 100, ecek-eceknya begitulah ya kalau diangkakan ya. Sudah, kemudian setiap hari kita bertanya, mengeluh, kapan lah corona ini berakhir, brengsek kalah corona ini, gak ada otaknya corona ini memang, macam gak pernah sekolah corona ini gitu kan, memang lah dosen-dosen ini pun macam gak tahu dia kami stres, kalian sumpahilah semua dari mulai A sampai Z. Waktu kalian menyumpah-nyumpah itu, kalian mengeluarkan energi. Terus sudah, energinya kan berkurang, ya kan, dari 100, tinggal 50. Ya udah, sisanya 50 itu yang kalian pakai untuk ngerjain tugas, untuk apa? Berinteraksi. Nah, seandainya yang 50 tadi, yang dibuat ngeluh-ngeluh tadi, kita hilangkan, energinya jadi berapa? Tetap 100 kan? 100. Iya, tetap 100 kan? Nah, kenapa? Karena yang kalian lakukan pun nggak ada gunanya toh. Emang kalau kita ngumpat, ngeluh, coronanya hilang? Enggak. Terus kita marah-marahin dosennya berhenti ngasih tugas? Enggak, udah pasti lah enggak, ya kan? Nah, jadi jangan habiskan energi untuk mencoba mengubah dan mengontrol situasi yang given. Jadi ada satu kuncinya. Ketika menghadapi situasi yang terberi, yang given, yang kalian tidak bisa kontrol, yang bisa kalian ubah adalah sikap kalian, cara pandang kalian. Oke, nanti kita akan kembali kemari. Ini aturannya, ya. Jadi ada dua situasi dalam hidup ini, situasi yang kita ciptakan sendiri, itu kita bisa kontrol, ya. Kayak sekarang nih, kalian mau datang dengan kalian nggak mau datang, kalian mau dengerin dengan kalian nggak mau dengerin, itu kalian kontrol. Itu di bawah kontrol kalian. Tapi hujan deras di luar, sinyal putus, itu di luar kontrol kalian, di luar kontrol kita. Ya, jadi nggak usah buang energi untuk sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Saya akan kembali share screen-nya lagi ya. Ya, kalau saya agak kecepatan nanti dibilangnya. Soalnya ya memang begitulah. Saya pembawaannya cerewet dan imut-imut soalnya. Oke. Nah, sebenarnya orang kalau dibilang stres itu konotasinya negatif. Padahal stres itu ada dua. Satu eustress, satu distress. Ada stres yang dia itu sebenarnya positif. Ya, contoh, ketika kalian, nih, saya mau tanya dulu nih. Andre, kamu punya pacar Andre? Saya, Bu. Iyalah, ada pacarmu? Ada. Ada. Udah berapa lama kamu pacaran? Berapa lama ya, Bu? Tahun lebih lah. Tahun lebih. Nah, waktu kau PDKT sama cewek pacarmu kan? Iyalah, Bu. Oh iya, siapa tahu kan cewek kan, mana tahu saya kan, saya nggak kenal. Waktu pertama kau PDKT sama cewek itu, ingat nggak bahwa kau itu mengalami stres? Atau jangan-jangan dia pun yang ngejar-ngejar kau ya? Enggak stres, Bu. Nggak stres? Enggak, Bu. Enggak.
Nggak ada perasaan kayak waktu mau ketemu dia agak berdebar-debar, agak kayak bingung-bingung. Oh itu stres ya Bu? Ada Bu kalau gitu Bu? Itu tanda-tanda stres walaupun ringan, itu tanda-tanda stres. Tetapi perhatikan, itu tanda stres itu adalah stres yang positif. Karena semakin besoknya kamu pengen ketemu dia lagi kan, pengen ketemu dia lagi gitu kan. Ibu. Duluan sama pacar si Andre nih. Aduh, ternyata dulu dia PDKT-nya nggak betul-betul ini. Jadi eustress itu contohnya gini, ketika kalian misalnya dikasih sebuah kerjaan gitu ya, yang kalian suka, agak ada sih sedikit kekhawatiran, bisa nggak ya gitu. Tapi itu justru kayak jadi tantangan. Aku pengen buktiin aku bisa gitu. Itu namanya eustress, ya. Sama kayak PDKT, waktu dulu PDKT mau ketemu cewek atau mau ketemu cowok, ada stresnya. Itu tanda-tanda stres ya. Ada perasaan sedikit nggak nyaman, misalnya kalau bahasanya di buku tuh di perut kayak ada kupu-kupu gitu. Kemudian, terus ada brasing-brasing. Tapi ini stres yang bagus. Gitu, ini stres yang bagus. Sebaliknya ada stres yang dia distress namanya. Ini terjadi apabila tekanan. Oh ya, saya lupa bilang. Penyebab stres itu namanya stresor ya, stresor. Di stres ini terjadi apabila stresor yang muncul itu mengganggu, menghambat. Kayak sekarang nih, proses pembelajaran jarak jauh, kalau itu menurunkan performa kalian, ya membuat kalian malah jadi nggak aktif, membuat kalian jadi malas belajar, maka dia distress, berdampak negatif. Tapi ingat, stres dalam skala kecil itu diperlukan. Kalau enggak, kita akan terus-menerus berada pada zona nyaman aja. Kalian kan kalau nggak dibilang bosan kan, ayo, saya kasih tugas hari ini. Saya kasih tugas, dikumpul hari ini. Kalian kerjakan nggak hari ini? Kalian kerjakan ya? Tapi kalau saya bilang, saya kasih tugas, terserah kalian kumpulkan kapan? Kapan kalian kumpulkan? Saya nggak kasih deadline. Saya kasih tugas. Jawablah 10 pertanyaan ini. Kapan kalian kumpulkan ini? Sebelum ujian Bu. Nah, sebelum ujian. Itu pun kalau ada ujian ya kan, Riz? Nah, Iya Bu. Pertanyaannya, lebih bagus mana? Pekerjaan itu diselesaikan dengan cepat atau dilambat-lambatkan? Selesaikan dengan cepat. Selesaikan dengan cepat. Jadi kalau kalian dikasih sedikit stres, performanya malah akan bagus, itu disebut eustress. Tetapi kalau stres berkepanjangan terus menerus, dia akan berdampak negatif, itu disebut dengan distress. Ya. Nah, jadi bisa bedain ya. Jadi stres itu kalian juga perlu dikasih stres. Kalau mau kalian mentok-mentok di situ aja. Itu makanya dosen suka ngasih kalian stres, ya. Oke, ini tanda-tanda stres. Ayo, muncul nggak? Muncul Bu. Ya, muncul. Dia mempengaruhi fisik, kemudian emosi, mental. Ya, mental itu nanti bisa pikiran dan perilaku. Oke, coba diamati masing-masing. Ada nggak yang mengalami peningkatan detak jantung? Bersuara aja ya, karena layarnya di saya nggak penuh semua, jadi kalau kalian ngangguk-ngangguk saya nggak bisa lihat. Kita coba brainstorming. Apakah ada yang mengalami peningkatan detak jantung? Ada Bu. Tidak Bu. Tidak ada. Tadi siapa kan yang jawab ada? Tadi saya ada dengar ada tuh. Siapakah yang mengalami peningkatan detak jantung? Ayo, siapa tadi yang jawab ada tuh peningkatan detak jantung? Tiba-tiba ada malu harus bisa Iya, udah gak nampak lagi Bu. Nggak ada lagi loh.
Ada yang jantungnya berdebar-debar? Mungkin waktu ngerjain tugasnya sama doi kali ya, makanya jantungnya tuh berdebar-debar. Iya, benar ya. Oh, si Yola. Yola. Yola, mana Yola? Yola ini takut ya. Yola. Ini Yola ngomong sering gak? Mengalami peningkatan detak jantung? Ya Bu. Kalau dalam situasi gimana? Sering panik gitu loh Bu. Pokoknya hal itu panik gitu loh Bu, sering deg-degan. Emang dulu gak kayak gitu? Enggak sih Bu, ada penyebabnya. Jadi gara-gara penyebabnya itu jadi sampai sekarang terbawa-bawa gitu. Tapi bukan penyebab fisik ya? Enggak kan? Bukan memang ada penyakit maksud saya, enggak kan? Enggak ada sih Bu. Ya, oke. Itu mesti diatasin ya. Mesti diatasin. Nanti coba dipraktekkan yang kita akan diskusikan hari ini. Ada yang jantungnya berdebar-debar selama periode PJJ ini? Ada Bu. Kayaknya ada nih Bu. Ada serius? Berdebar-debar jantung Riz? Iya Bu. Iya, bagus lah. Masih hidup kok berarti. Jadi kalau yang jantungnya nggak berdebar, ya gawat sih sebenarnya ya. Nah, itu kan udah hidup lagi ya. Oke, tapi yang saya maksud di sini adalah dalam situasi tertentu tiba-tiba jantungnya berdetak dengan lebih kencang ya. Oke, berarti itu tanda-tanda stres. Ada yang tadinya nggak merokok jadi perokok? Nggak ada. Ada yang tiba-tiba jadi mudah marah? Nah, soalnya kalau ngerjain tugas riset di Surya Bu, ada. Surya, mana Surya? Surya. Surya Tanbenia. Ada lebih dari Surya satu Tanbenia. Enggak, sama si Surya kayaknya Bu. Surya Tanbenia. Surya. Ayo hidupkan mikrofonnya Surya. Ayo Surya, jantan Surya. Jadi berapa? Enggak Bu, enggak perokok karena saya nggak bisa Udah perokok. marah. Nah, jadi jadi mudah marah. Jadi mudah marah sekarang. Iya Bu. Sampai kayak mana, Sur? Sampai kadang-kadang kalau bicara juga nggak sadar gitu Bu kalau lagi marah. Loh. Tapi nggak bicara sama tidur kan? Enggak. Ya, oke. Ada yang jadi suka gigit kuku, narik rambut, atau perubahan kebiasaan lain, ada nggak? Yang tadinya kayak gitu. Saya Bu, Siapa? Kak? kaki goyang-goyang. Dulu kakinya nggak suka goyang-goyang ya? Enggak. Sebenarnya kalau bilangnya apa? Iya. Oke, kakinya jadi suka goyang-goyang. Oke, baik. Ada yang mengalami penurunan konsentrasi, jadi sulit konsentrasi, gampang lupa. Penurunan berat badan Bu. Wah, alhamdulillah kalau kayak gitu. Berapa berat badanmu tadinya, Les? Mungkin hampir 100 Bu. Sekarang? Iya, kurang lah Bu. 98. Enggak 99,9 ya. Jadi berapa sekarang, Les? Mungkin 99 Bu. Kamu pun sudah sekiranya beratmu turun. Malah stres itu. Ya, oke, penurunan konsentrasi ada nggak? Daya ingat. Sekarang jadinya mikir kok lambat gitu. Ada? Clara alami nggak? Ngalamin Bu. Alami? Ngalamin Bu. Ini ngalamin nggak nih? Ngalamin Bu. Ya, si ini juga ngalamin. Oke, mungkin ini yang paling sering terjadi sama kalian. Nah, nanti kita lihat ya. Jadi kalau kalian mengalami semakin banyak tanda-tanda di sini yang terjadi sama kalian, berarti intensitas stresnya semakin berat. Tetapi kalau semakin sedikit, berarti itu stres ringan, ya. Nanti diidentifikasi aja lagi pelan-pelan. Lantas kalau mengalami ini apa yang harus dilakukan, ya? Yang pertama sekali,
Ada 3 cara sederhana sih sebenarnya, tapi kalau dilakukan dengan rutin ini bisa membantu ya. Yang pertama itu adalah mengurangi sumber stres. Oke. Sumber stres itu mak 30 menit lagi kita kasih kerja. Oke lah. Nanti mungkin sampai pas diskusi mungkin saya akan munculkan lagi ya. Secara ringkas gini. Stres terjadi ketika ini saya stres terjadi ketika antara sumber daya ya kekuatan yang kita miliki dengan tuntutan itu tidak seimbang, tuntutannya lebih besar, maka terjadilah stres. Oke, maka wajahnya menjadi begitu. Nah, yang dilakukan adalah bisa dengan mengurangi tuntutan. Nah, pada saat ini menurut kalian tuntutan terbesar itu adalah dari tugas, dan itu kalian nggak bisa kontrol. Tetapi berarti yang bisa dilakukan bukan mengurangi tuntutan dalam artian mengurangi tugas, tetapi coba hal-hal lain selain tugas yang bisa memunculkan stresor itu dieliminir. Oke, ini satu cara ya. Nanti dipikirkan saja mana cara yang bisa, mana cara yang bukan bisa nggak bisa, sesuai atau tidak sesuai. Oke. Yang kedua itu adalah menerapkan strategi belajar yang efisien. Usahakan ketika kalian belajar online itu kan posisi tubuh statis dalam waktu yang cukup lama. Maka cari posisi yang itu nyaman ya. Jadi posisinya tidak boleh membungkuk begini. Ya kalau beli kursi mahal kayak gini nggak bisa ya kan. Bu, ini kursinya mahal, nggak punya kursi kayak gini gimana dong Bu gitu ya kan. Ya udah, ya bisa lesehan, tapi usahakan Anda punya sandaran. Oke. Kemudian ketika belajar online, kalian kan nggak selalu harus hidupin video. Ya siapinlah minuman, cemilan gitu. Tapi kayak kata si Puja tadi, itu lo nggak di-off kan mikrofonnya. Jangan nanti sambil kuliah, dosennya dengar peraus gitu. Kan ini dari dosennya, ya. Dan minuman itu penting sekali. Kemudian secara berkala lakukan stretching. Bisa di tempat duduk sendiri, ya. Bisa keluar dulu dari tempat duduk. Lakukan stretching ringan. Nggak perlu harus ambil sepeda kemudian keliling komplek, nggak perlu, ya. Karena kalian lagi belajar online. Lakukan stretching ringan saja di tempat. Sudah? Nah, yang terakhir itu adalah fokus. Maka waktu belajar online jangan sambil buka Instagram buka apalagi TikTok lah, buka online shop lah. Nanti energinya pecah-pecah. Wajar lah waktu belajarnya makin capek. Jadi ini namanya mindfulness ya. Saya nggak sampaikan sekarang terlalu lebar. Nanti cari di internet apa yang disebut dengan mindfulness. Sederhananya adalah fokus mengerjakan satu hal pada satu waktu. Itu akan membuat kita lebih sehat mental dan menjadi tidak stres. Kemudian berpikir positif. Ya, prinsipnya what you think is what you get. Apa yang kau pikirkan, bagaimana cara memandang dunia, maka itulah yang akan kau peroleh. Gelap dunia ini, gelaplah hidupmu. Terang dunia ini, teranglah hidupmu. Ya, jadi kalau dari awal PJJ sudah dianggap sebagai sesuatu yang melelahkan, memang dia akan lelah. Makanya saya teman pasal ini. Halo? Sedengar? Saya terulang ya, saya ulang tadi ya. Nah, jadi apa yang kamu pikirkan, maka itulah yang akan kamu dapat. Ketika kamu pikir kamu tidak sanggup, kamu tidak akan sanggup. Ketika kamu pikir kamu jelek, kamu akan jelek. Kamu jalannya akan menunduk, nggak mau ketawa tutup mulut. Tapi ketika kamu berpikir kamu cantik, maka senyummu akan lebar. Kepalamu akan tegak, bahumu akan tegak. Ya, jadi mulai sekarang diisi, ini perlu nutrisi ya. Ini perlu nutrisi diisi dengan yang bagus. Ya. Oke, kemudian ya, what you think is what you get. Nah,
Pikiran negatif itu akan mengarah kepada emosi negatif, kemudian mengarah pada perilaku negatif. Sebaliknya pikiran positif akan mengarah pada tindakan positif, kemudian akan memutuskan rantai stres. Jadi ini yang saya bilang situasi satu tadi. Yang bisa Anda kontrol adalah pikiran Anda. Jadi sekarang pilihan di tanganmu. Mau stres, berpikirlah secara negatif. Mau tidak stres, berpikirlah secara positif. Kemudian self-talk. Oke? Self-talk berbicara dengan diri sendiri. Tadi itu saya praktekkan kan. Yang saya bilang, Juli, oke, kamu dihempaskan oleh sinyal, tapi ini biasanya sebentar. Nah, itu self-talk. Ya. Sekarang saya pengen setiap orang di chat, di kolom chat, memberikan satu kalimat positif tentang dirinya dan menyebut namanya ya, panggilannya. Saya kasih contoh ya. Mana saya stop share dulu lagi. Puja, saya tambahin namanya dia Puja. Baik, Bu. Mau cek, saya kasih contoh ya. Jangan contoh punya saya ya. Nggak boleh nyontek. Nih contoh, Johan udah mulai ya. Johan sudah mulai, tapi yang jujur loh ya, yang jujur, jangan yang lebay. Sekarang setiap orang bikin kalimat yang positif di kolom chat. Mau pakai bahasa Karo pun boleh ya. Saya supaya keren aja pakai bahasa Inggris itu. Si Firma mana yang Firma? Kok Firma belum muncul nih? Udah semua dicari orang si Firma. Nah, ini saya suka nih kalau masih kesini. Kesusahan sehari itu cukup untuk sehari. Wah. Nah, ini punya Firma nih, bagus nih. Punya Firma. Jadi saya memang akan mention ini ya Firma. Terima kasih sudah mengingatkan. Oke, sebagian kita sudah merespon, ya. Nah, tapi hati-hati, Andreas, kamu itu tampan. Baiklah. Baiklah Andreas, kami tahu bahwa kamu tampan. Nah, tapi hati-hati terjerat dalam toxic positivity ya. Jadi gini, ketika memang kamu lagi lelah, tapi harus objektif. Saya bilang harus objektif. Jadi tanya pada dirimu, apakah ini saya lebay atau saya memang jujur. Ketika kamu sudah lelah, bilang lelah. Akui bahwa kamu sedang lelah. Jadi itu self talk ya. Self talk itu berbicara pada dirimu. Juli, aku tahu sekarang kamu sedang lelah. This is the time you take a rest. Bobo lah. Bobo dulu. Nanti baru lanjut itu lagi. Jadi jangan ketika lelah kalian keluarkan kalimat yang tadi. Itu toxic positivity. Nanti jadi di dalam saya ini ada Juli. Juli dengan segala sisi. Juli yang cerewet, Juli yang mau berbagi, Juli yang keras kepala, Juli yang kuat, Juli yang manja, itu semua Juli. Juli ini akan muncul dalam menghadapi situasi, tapi ada kalanya Juli juga akan lelah. Maka ketika Juli sedang lelah, akuilah itu. Jangan terus-terusan juga bilang pasti bisa. Nanti Juli yang sedang lelah itu marah. Dia akan marah, kenapa aku tidak pernah didengar?
Aku udah bilang dari tadi aku capek. Ya udah, kalau lagi capek istirahat dulu dan akui dia ada. Akui si lelah itu ada. Oke, Juli lagi capek ya. Iya, aku lagi capek. Ya udah, bobok dulu boleh nggak? Ya udah, boleh bobok lah. Tapi ingat ya, saya bilang tadi objektif jangan lebay. Terus bisa bilang, kata ibu itu kalau lagi lelah bobok aja gitu. Aku lagi lelah bobok aku. 1 jam lagi aku masih lelah bobok aku. Terus kapan nggak lelahnya gitu. Terus tadi kalimat-kalimatnya bisa divariasikan, bisa nggak harus selalu kalimat penyemangat gitu fine-fine saja ya, kamu bisa, kamu hebat gitu ya. Tapi kayak tadi tuh, kamu tampan, hal-hal yang spesifik dari dirimu itu juga akui ada. Kamu pintar, kamu detail, ini siapa tuh yang ngomong? Kamu bla 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 dan detail gitu. Kayaknya bukan dia ngomong, siapa tuh? Nggak ingat saya, cowok sih. Andre. Andre gitu, kamu detail gitu ya. Nah, jadi hal-hal positif yang ada pada dirimu tuh akui, jangan takut dibilang nanti dibilang orang sombong. Iya, memang sombong kenapa rupanya gitu, sombong untuk sesuatu yang positif, sombong yang benar gitu. Kalau benar kan namanya bukan sombong itu nggak benar ya. Jadi ketika harimu sedang lelah, berikan pujian pada dirimu, berikan apresiasi pada dirimu. Dan tadi tuh, ini mah kalau nggak salah ya, tuh kata Chandra, nggak apa-apa juga, yang penting sombong. Kata ini mah kalau saya nggak salah ya, say thanks to yourself. Mau tidur, ya mau tidur. Kalau kalian misalnya mau berdoa sebelum tidur atau bahkan pagi hari, ya. Jadi sudah terima kasih pada Sang Pencipta yang sudah memberikan segala kenikmatan pada kita. Terima kasihlah pada dirimu. Karena sampai saat ini, dirimu itu masih bisa menikmati semuanya. Terima kasih Devani, hari ini sudah menyelesaikan ini. Terima kasih Angel, terima kasih Johanna, terima kasih Firma, terima kasih Johan. Say thanks to yourself. Ya. Dan waktu bilang terima kasih jangan, terima kasih Juli, janganlah. Mau bilang terima kasih sama orang kayak mana? Pakai senyum, pakai ketulusan dari sini ya. Dan itu yang dilakukan pada diri ya. Itu self talk. Kemudian saya screen lagi, saya akan cepat aja, nanti bisa didiskusikan. Yang berikutnya itu adalah ini ya, berhenti berpikir negatif. Tadi siapa tuh yang kakinya goyang-goyang? Saya Bu. Si apa tadi ya? Dia ya? Ya benar ya. Nah, ada satu teknik namanya thought stopping. Jadi ketika pikiran negatif muncul atau perilaku goyang-goyang hati muncul, say to yourself stop. Tapi sebut namamu, mention namamu. Dia stop. Jangan kakiku stop, jangan. Ya, dia stop. Oke? Baru masukkan pikiran yang lain. Kalau dia tetap nggak bisa, alihkan ke kegiatan lain dulu dan fokus ke kegiatan itu ya. Ini namanya thought stopping. Nah, untuk P3K, saya bilangnya P3K yang paling ampuh buat saya adalah relaksasi. Yang relaksasi itu dengan melakukan pernafasan dalam ya. Di sini ada yang anak ini nggak, anak apa, terus ada anak padus nggak di sini? Atau ada yang suka nyanyi paduan suara di mana, di gereja gitu misalnya? Bu. Ada Bu. Ada ya. Ini biasanya tidak susah melakukannya, pernapasan perut. Kita yang tidak terbiasa mungkin agak susah. Ya, ada Devani, ada Putri tapi waktu SMA. Sekarang dia paduan di dapur ya. Jadi ini nanti perhatikan waktu kalian tidur. Waktu tidur ini pernapasan perut terjadi. Jadi yang kembang itu perut. Ya, yang kembang itu perut. Sekarang saya mau praktekkan ini secara sederhana. Sekarang ambil posisi yang cukup nyaman buat kalian. Oke? Walaupun tidak terlalu ideal, ini teknik terakhir ya, yang paling nyaman buat kalian. Kalau yang suka dengar musik bisa sambil mendengarkan musik, tapi kalau yang enggak juga nggak apa-apa. Ya. Oke, sudah. Sekarang yang mau tutup mata boleh tutup mata, yang enggak juga nggak apa-apa. Instruksinya adalah tarik
Sekarang tangan kiri di dada, tangan kiri di dada, tangan kanan di perut. Bukan dua-dua itu lah. Di dada, bukan bahu, dadaku di sini. Dada. Oke. Tangan kanan di perut. Dadanya dada tengah deh, Fani. Tengah, ya. Oke. Sudah, tangan kanan di perut. Sudah, sekarang coba bernafas. Yang bergerak tangan kiri atau tangan kanan? Kanan, Bu. Tangan kanan kan? Tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kiri. Yang bergerak, Bu. Oh, itu saya khawatir kalau nggak ada yang bergerak. Ya, biasanya kita pernafasan dada, maka yang akan bergerak tangan kiri. Karena tadi tangan kiri di dada. Sekarang kita latihan pernafasan perut ya. Nanti latihan sendiri. Ini karena singkat, saya kasih instruksinya aja. Sekarang coba tarik nafasnya dari hidung. Dengarkan dulu instruksinya ya. Waktu menarik nafas dari hidung, fokuskan bahwa ada udara masuk dari hidung. Bayangkan ada udara masuk dari hidung. Tahan sebentar. Waktu narik nafas itu perutnya dikembungkan, dadanya ditahan, jangan bergerak. Oke, saya ulang. Waktu narik nafas dari hidung, perutnya kembungkan, pelan ya, jangan dihentak. Oke, tahan, baru keluarkan dari mulut, tarik perutnya ke dalam. Tapi kalau susah nggak nyaman nggak apa-apa, pernafasan dada pun boleh ya. Jadi kalau pernafasan dada sama, tarik nafas dari hidung, pelan, tahan sampai dadanya penuh. Baru keluarkan dari mulut pelan gitu. Sekarang coba lakukan sendiri. Terserah mau pakai pernafasan dada, pernafasan perut. Tapi waktu bernafasnya sadari ada udara masuk dari hidung, keluar dari mulut, gitu. Sampai paru-parunya mengembang. Kurang rendah. Nanti belum pulang. Tapi kalau kalian bisa mudeng malah bagus. Itu berarti sebenarnya tubuh kalian sudah minta dibobokkan. Jadi kalau saya dalam menghadapi daily stres sehari-hari yang sudah membuat kepala saya sasak saya naik, saya kombinasikan pertama relaksasi dulu. Saya tarik nafas dalam, saya keluarin, baru saya self talk. Jadi ketika relaksasi dilakukan, oksigen ke otak masuk lebih banyak, maka pikiran lebih jernih, saya bisa self talk. Oke, jadi bisa kok stopping tadi juga bisa. Stop, jadi stop. Oke, sekarang kamu mau apa? Ya gini. Iya, tapi situasinya gini. Iya, aku tapi mau ini. Baru bisa self talk. Ya, jadi kombinasi antara relaksasi kemudian self talk. Baru nanti masuk berpikir positif. Nah, baik. Semuanya ini yang bisa saya share buat kalian di waktu yang singkat ini, di tengah-tengah hujan-hujan ini. Gitu Buja, bisa dengerin juga. Oke Bu Juliana, terima kasih Bu atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa, beserta juga praktek-praktek yang dapat kami lakukan, yang bisa kami lakukan nanti kalau kami lagi stres karena daring ini. Oh iya teman-teman, kita ini kita lagi di sesi tanya jawab dan diskusi, dan ini santai aja sih. Jadi kalau teman-teman ada yang mau bertanya terkait manajemen stres ini, saya persilahkan. Kira-kira ada nggak yang mau bertanya? Ayo. Saya boleh bertanya? Ya. Kan. Silahkan. Begini Bu, pertama kan stres, tadi ada yang bilang stres itu
salah satu menguranginya adalah mengurangi sumber stres itu sendiri. Kemudian tadi setelahnya ada kata what you think is what you get. Nah, jadi gimana Bu kalau misalnya gimana cara menanggapi kalau misalnya kita itu berpikir bahwa sumber stres kita itu semuanya dari luar gitu Bu, nggak ada yang dari dalam diri kita. Semuanya itu menurut kita itu tentukan gitu Bu. Sekian Bu. Oke. Ini yang selesai jawab juga atau mau nunggu 20 pertanyaan lagi? Atau kita recap aja ya Bu, 3 pertanyaan dulu ya Bu. Oke, boleh. Lagi selain dari Surya. Teman-teman selain dari Surya ada lagi? Yang mau curhat juga silakan yang mau curhat. Mumpung gratis soal yang curhat. Ya, ini Nanti kalau kalian curhat lewat biro itu dia bayar. Ayo, mumpung lagi ada nih dosen psikologi nih yang khusus. Yang masalah-masalah stres, silahkan guys. Dari kolom komentar juga boleh kalau misalnya nggak mau meng-unmute. Ayo. Udah? Harus Mau tanya kira-kira? Bu, kalau nggak pernah stres itu normal nggak Bu? Hidupnya bahagia mulu tuh Bu. Ya. Nanti saya jawab. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Pak Aris. Oke. Ada lagi teman-teman? Gak ada, udah putus asa. Serius, kamu cek ternyata ada yang bertanya Ayo Aris, kayaknya ini perlu pertanyaan nih. si Aris Oh, kurang self love, berarti kurang percaya diri nih kayaknya ini si Arif. Oh, itu ada dari Angel juga. Misalnya sering-sering kepala, minum obatnya apa Bu? Oh, ini sekalian konsultasi nih penyakit dalam. Dari Angel. Itu solusinya yang baik apa Bu? Oke. Kayaknya ini udah ada 3. Kayaknya jawab 3 dulu ya Bu ya. Halo Bu Juliana. Halo Ibu Juliana. Kayaknya terlive lagi deh Ibu. Ya enggak sih? Ntar ya teman-teman, kita tunggu lagi ya. Ibunya join. Teman-teman kalau udah sesi diskusi wajib on cam ya. Ayo siapa yang belum on cam nih? Jelasnya ini belum on cam kayaknya. Halo Ibu. halo. Oke. Nah, ini ada yang muncul Bu beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Surya, bagaimana kalau misalnya stresnya itu datang dari luar, gitu? Enggak, kalau dari dalam diri sendiri kan bisa dikontrol tuh. Kalau misalnya dari luar katanya. Terus dari itu dulu deh Bu, jawab Bu. Gimana ya Surya? Yang dari Surya tadi Bu. Oke, jadi kan gini, tadi seperti yang saya bilang, kalau kita bisa kurangi tuntutan stresnya ya sesuai dengan demand, sesuai dengan sumber daya yang kita miliki, maka lakukan itu. Tetapi kalau dalam situasi sekarang, menurut saya dengan PJJ ini, ya sepertinya
itu bukan cara yang efektif, ya. Artinya nggak mungkin kalian minta dosennya, kalian minta dosennya, Bu, kurangilah tugasnya Pak, kurangilah tugasnya gitu, ya. Nah itu nggak mungkin. Jadi jangan gunakan teknik yang itu. Yang bisa dilakukan adalah mengubah cara pandang terhadap situasinya. Tapi sekali lagi saya mau bilang begini ya, ada satu syarat yang mutlak dipenuhi kalau kita mau mengelola stres. Itu adalah mau. Ya, kita mau atau nggak mau. Gitu. Jadi kalau kita mau, maka barulah kita masuk ke strategi mengelola stresnya. Nah, jadi kayak Surya tadi, Bu, gimana kalau kita berpikir semuanya itu adalah tuntutan dari luar? Nah, berarti harus berubah cara berpikirnya. Mau tidak mau. Kalau kamu bilang bahwa semua yang ada di luar ini mengakibatkan stres padamu, memang akan jadi stres. Kenapa orang yang kalian pernah nggak lihat orang yang sepertinya hidupnya nggak pernah stres? Nggak pernah, Bu. Halo Ibu. Halo Ibu Juliana. Kayaknya langsung ya sharingan. Oke, jaringan deh. Teman-teman, selagi kita menunggu Ibu, ingatkan untuk mengisi kuesioner dan juga absennya ya. Kayaknya Ibunya live deh. Kayaknya Ibunya mana sih? Halo, saya kembali lagi. Oke, halo Bu. Sengaja nyinggung soalnya. Jadi saya masih nyambung jawaban Surya tadi ya. Gini, tadi kan ada strategi yang kita ini mungkin karena suara saya putus-putus atau masih jelas? Jelas Bu, masih jelas. Masih jelas ya, oke. Nah, jadi strategi yang pertama tadi mengurangi tuntutan itu hanya bisa kalau kita punya kontrol terhadap tuntutannya. Tapi kalau tidak, maka pikiran kita atau sikap kita yang harus berubah, ya. Jadi saya pesan sama Surya, situasi. Jadi usahakan untuk tidak melihat situasi itu sebagai sesuatu negatif, diubah cara pandangnya. Oke. Misalnya apa Surya? Mana sih Surya tadi? Terus ya, misalnya apa situasinya yang kamu bilang stres, menyebabkan stres? Sama Bu, saya lupa. Nah, lupa dia. Ya sudahlah, intinya gini. Oh Bu, masih on Ibu.
Kayaknya ibu live lagi teman-teman karena masalah jaringan. Yang lain yang belum ngisi absen dan kuesioner diisi ya teman-teman ya. Ini masih jelas nggak suaraku? Jelas nggak Firma? Jelas kan? Jelas kan? Oke. Sudah jelas. Ini. Waktu foto profil siapa sih yang anak-anak mukul? Ibunya pukul anak-anak. Ntar ya teman-teman ya, kita tunggu ibunya ya. Ini Alan, ini pertanyaan nggak ya Alan ya? Bu, kalau saya suruh untuk stres tapi gampang buat orang stres gimana Bu? Atau bercandaan sih? Alan. Halo? Suaranya? Iya, masih dengar kok Bu. Kayaknya karena hujan nih tempat saya. Nah gini nih, contohnya nih Sur, mana kamu Sur? Contohnya nih kan, sinyal saya tuh kan dari tadi tuh putus-putus ya, putus. Ini kan sebenarnya situasi stres buat saya ya. Nah kalau saya, ini kan dari luar nih situasinya. Kalau saya berpikir kemudian mengeluh tentang sinyal ini, maka saya akan stres. Tapi kalau saya ubah di sini saya stop. Oke, beli ini sesuatu yang kamu gak bisa kontrol. Kalaupun nanti sinyalnya gak bisa nyambung, kemungkinan terburuknya apa? Ya kemungkinan terburuknya gak bisa share sampai tuntas sama adik-adik ini. Kemungkinan terburuknya apa? Apakah dunia akan runtuh atau bagaimana gitu. Jadi ubah pikiran yang negatif tadi menjadi positif kalau situasinya nggak bisa dikontrol, dan mulai dari hal-hal yang kecil ya Sur. Nggak bisa kan, kalau sudah terbiasa kayak gitu memang nggak bisa langsung serta-merta mengubah pikiran negatif menjadi positif. Ubah pelan-pelan ya, sama seperti situasi tugas saat ini. Itu sebenarnya terserah kalian mau berpikir negatif akan jadi negatif. Misalnya tugasnya banyak, kalian berpikir secara negatif. Ya, aku nggak akan sanggup, ini nggak masuk akal. Oke? Maka dia akan menjadi seperti itu. Tapi kalau kalian ubah misalnya, ini caraku, ini kesempatanku untuk menantang diriku mengelola tugas yang banyak. Ini caraku untuk melatih diriku menghadapi tekanan karena nanti dunia kerja tekanannya lebih berat. Ini caraku untuk bersyukur dengan dulu yang pernah ada, yang pernah aku peroleh dulu, sehingga kalau nanti situasinya lebih buruk, aku menjadi bisa lebih bersyukur. Nah, hal seperti itu. Jadi di switch pikiran negatifnya menjadi pikiran yang lebih positif. Itu untuk Surya ya Sur. Ya, benar Putri. Pikiran mempengaruhi tindakan. Tapi dia dari emosi dulu Putri, nggak langsung ke tindakan. Pikiran mempengaruhi rasa atau emosi, kemudian emosi akan mempengaruhi tindakan. Jadi alurnya seperti itu. Ya. Itu saja untuk pertanyaan saya.
Oke, terima kasih Bu. Oh iya, ini juga. Udah, coba headset kamu lepas. Jangan pakai headset. Dicabut dari gadgetnya. Baru kamu ngomong. Kedengaran nggak? Coba kamu ngomong. Halo. Lebih jelas kan? Tadi ada noise. Oke. Oke Bu, ini ada pertanyaan selanjutnya lagi, itu dari Veronica. Dari Veronica, dia bertanya, Kak izin bertanya nih, bagaimana sih kita dapat mengendalikan emosi yang kuat dan bagaimana cara terbaik untuk bertingkah laku dan mengendalikan emosi itu? Terima kasih, itu Bu. Oke. Baik, emosi sama rasio itu sepupu yang suka gontok-gontokan. Ya, antara emosi sama rasio itu akan tarik-tarikan yang lebih kuat. Tadi sebenarnya keywordnya itu yang dibilang oleh si Putri Damayanti, tapi saya tambahin. Jadi alurnya ya dari rasio, dari pikiran dia ke emosi, baru dia ke tindakan. Oke. Sekarang coba kalau nggak percaya. Sekarang pikirkan seseorang yang membuat kalian marah. Seseorang atau hal yang membuat kalian marah. Coba kemudian isi pikiran negatif di sini, isi dengan sesuatu yang negatif, kemudian perhatikan rasanya. Apa rasa yang muncul? Ada rasa yang muncul nggak? Rasa apa? Tinggi. Tadi kamu mikir apa, Win? Halo, Bu. Ya, Win. Enggak, apa Bu? Jadi lucu jadinya Bu, nggak bisa mikir yang negatif tadi Bu. Nggak bisa mikir yang negatif, jadi lucu sih, Win. Ya, oke. Baiklah, di sini ada jawaban. Kata si Putri, geram. Kata si Johannes, kesal. Iya. Jadi, dia alurnya dari pikiran, masuk ke emosi, baru ke tindakan. Maka memutusnya rantainya adalah dari pikiran. Jadi sebenarnya kalau kalian perhatikan, sebelum kita mengeluarkan reaksi marah itu ada tanda-tandanya. Walaupun dia sangat cepat. Biasanya tengguk tegang, kemudian kepala itu terasa penuh atau panas. Maka sebelum dia menjadi sebuah reaksi emosi, segera lakukan relaksasi, putus rantainya. Atau pergi ke kamar mandi, cuci muka. Kenapa? Emosi marah itu panas. Maka dia dinetralkan dengan yang dingin. Jadi kalau misalnya mudah kesal terhadap sesuatu, dan ingat ya, ini dilatih. Dia dilatih, artinya harus dilakukan dengan kontinu. Ya, setiap mulai merasa kesal, tarik nafas, ya, putuskan rantainya, atau hindari situasi yang menyebabkan marah. Dan itu harus dilakukan berulang-ulang. Tadi yang nanya siapa tuh? Veronica. Vero. Atau Vero, kamu bisa lakukan reminder. Kamu pakai gelang karet, kalau sudah ekstrim banget ya. Kamu pakai gelang karet, begitu kamu mulai merasa marah, gelang karetnya ditarik. Tap, akan ada rasa sakit, itu reminder untuk kamu lakukan relaksasi. Tarik nafas, ya, dari situasi yang menyebabkan marah dulu, kemudian bisa lakukan apa? Cuci muka, atau kamu lakukan hal-hal yang menyenangkan. Jadi ya, Vero? Ya Bu. Oke, sip. Tapi harus dipraktekkan dengan rutin. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Terus ini Bu ada satu lagi pertanyaan dari Anita Milenia Purba. Nah dia bertanya Bu kalau misalnya ada yang bilang it's okay if not to be okay, tapi ada aja cycle atau lingkungan kita yang memaksa kita untuk selalu baik-baik aja. Padahal keadaan kita sedang nggak baik-baik aja gitu. Menurut Ibu Juliani gimana sih ngatasi hal itu gitu? Juliana, maaf Bu, salah nama katanya.
Oke, Bu, bisa dijelaskan, Bu? Oke, baik. Jadi benar, itu kan yang di awal tadi saya bilang, ketika sudah lelah, bilanglah lelah. Ya, tubuh ini juga perlu dimanjakan, dia perlu di recharge. Jangan HP itu aja yang di recharge. Ya, bukan cuma HP, laptop yang perlu di recharge, tubuhmu pun perlu di recharge. Kita tuh kadang aneh gitu. Coba, kalau lagi hujan kalian di tengah jalan, yang pertama kalian lindungin apa? Biasanya. Kepala. Kepala, Bu. Kepala, pundak, lutut, kaki. Iya, kepala. Ibu nyalek lagi. Sabar ya teman-teman ya, ibunya les lagi ya. Yang belum bisa isi ya. Halo? Kedengaran suara saya? Dengar Bu, dengar aman. Ya. Tadi pertanyaan saya gini, kalau lagi hujan di jalan naik sepeda motor, biasanya yang pertama kita lindungin apa? Kepala Bu. Oke, selain kepala, ayo. Yang cepet-cepet kalian lindungin biasanya apa? Baju gitu. Pacar, Bu, pacar. Pacar betul aja. Yang pertama dilindungi itu biasanya dicari plastik itu handphone, tasnya, sepatunya, bener nggak? Pas-pas. Iya kan? Nah, kita lebih sayang loh sama handphone kita, sepatu kita, tas kita, daripada diri kita. Nggak apa-apa lah basa-basahan, asal handphone jangan dosa. Ya. Jadi, mulai sekarang itu sayangi dirinya, karena pada akhirnya kamu akan bergantung pada dirimu sendiri. Jadi benar, it's okay to be not okay. Terus gimana kalau orang sekitar nggak peduli? Ingat tadi statement saya, kita tidak bisa mengontrol situasi luar termasuk pikiran orang lain. Yang paling penting itu bukan pendapat orang lain terhadap dirimu, tetapi pendapatmu terhadap dirimu. Sebodoh orang mau bilang apapun tentang dirimu, mau itu negatif, mau itu positif, tapi kalau kamunya sudah mengatakan sesuatu yang positif tentang dirimu, kamu akan positif. Tapi ingat, beda dengan agresif ya. Nggak bisa bilang, terserah aku lah, aku mau not okay sekarang. Nggak juga kayak gitu ya. Cukup, jadi jauhi toxic people ya, jauhi toxic people. Toxic people ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak memberikan kontribusi positif buat kita. Ya, kerjanya mengkritik, menuntut gitu. Oke, jadi kalau menyayangi dirinya, mulailah. Tadi juga ada pertanyaan tuh kan, bagaimana membedakan toxic positivity sama self afirmasi positif. Bedanya adalah kalau kalimat positifmu itu sudah menekan dirimu, itu toxic. Kalau kalimat-kalimat itu sudah tidak lagi menyenangkan dirimu, itu toxic. Ya, dia tidak lagi self positive affirmation. Jadi self positive affirmation itu membuatmu kuat, membuatmu bersemangat, membuatmu bisa menghadapi dunia. Tapi kalau self afirmasinya hanya membuatmu menjadi semakin tertekan, membuatmu merasa kok aku lagi, nah itu berarti toxic statement atau toxic positivity, itu bedanya. Jadi cepat-cepat putusin relationship dengan toxic people. Kenapa? Toxic itu menular. Ya, dia menular. Oke, itu punya. Oke, terima kasih ya Bu atas jawaban dari teman-teman yang telah Ibu jawab dari teman-teman sekalian, dan teman-teman yang udah bertanya juga terima kasih.
Jadi Bu, kita udah sampai ke penghujung acara Bu. Nah, udah melewati sesi tanya jawab dan diskusi. Jadi itu tadi sesi diskusi kita teman-teman. Sesi diskusi kita udah selesai. Maaf ya ada suara yang ini. Oke. Jadi Bu, closing statement dari Ibu ini gimana Bu? Apa Bu kira-kira kesimpulannya? Gimana nih cara kami biar lebih untuk manajemen stres kami Bu? Nama TikTok. Closing statement Bu dari Ibu gimana? Nggak ada jaringan lagi ya? Ya terlihat lagi ibunya. Udah masuk lagi saya. Oke. Closing statement Bu. Ya, closing statement sebelumnya saya jawab dulu sama saya jawab dulu ke Aris. Aris, saya nggak main TikTok. Saya ini beneran angkatan dalam masalah. Saya cuma punya Facebook, Instagram, bukan sekali-sekali itu mahasiswa tuh yang nge-tiktokin ke kuliah, dia ambil video, dia post di TikToknya gitu ya. Jadi sebenarnya saya juga menjadi artis pelak gara-gara mahasiswa itu. Jadi closing statement saya, teman-teman sekalian ya, saya percaya ketika Tuhan memberikan kita masalah, Dia juga memberikan kita jalan keluar. Yang perlu kita lakukan adalah menggunakan apa yang Dia berikan sama kita, yaitu pikiran. Maka ketika ada masalah, tarik nafas, bersikap tenang, maka jalan keluar yang Dia berikan itu akan kita temukan. Itu closing statement saya. Karena Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita sendiri. Oke, itu saja.